Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini yang akan saya bahas adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah DC lapangan datang ke rumah. Nah, ini sudah saya praktekkan dulu teman-teman ketika saya dulu menggunakan pinjaman online. Mulai tahun 2015 saya sudah menggunakan pinjol, dari mulai Aku Laku, Kredivo, semua pinjol legal, hampir semuanya ya, hampir semua pinjol legal sudah pernah saya pakai. Dan ini adalah salah satu cara yang sangat efektif ketika mencegah DC lapangan datang ke rumah, karena saya tahu teman-teman semuanya saat ini ketakutan sekali ketika akan didatangi DC lapangan yang membawa RT RW, yang membawa polisi, yang membawa DC lapangan yang bergerombol ya, banyakkan nagih ke rumah Anda. Ini sangat-sangat ditakutkan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apakah DC lapangan akan datang ke rumah? Kapan DC lapangan tersebut datang ke rumah? Dan telat bayar berapa lama si DC lapangan tersebut akan datang nagih ke rumah? Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini baru pertama kali menggunakan pinjaman online dan ketakutan ketika telat bayar itu takut didatangi DC lapangan, kalian boleh simak videonya sampai selesai dan cermati semua yang saya sampaikan ini, karena ini berdasarkan pengalaman dan fakta, tidak mengada-ngada, untuk mencegah DC lapangan agar tidak datang ke rumah. Kalian harus tetap waspada, harus berhati-hati ketika mungkin akan didatangi DC lapangan. Dan jika video yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalian boleh di-share ke teman-teman kalian, ke kawan-kawan kalian, ke grup-grup media sosial yang kalian punya. Siapa tahu di luar sana ada orang yang masih membutuhkan informasi dan mungkin bisa tertolong dengan mendengarkan isi video ini, dan mereka tidak terjebak ke dalam hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Oke, dulu saya pernah menggunakan pinjaman online, dan saat saya jatuh tempo pembayaran di salah satu pinjol, lalu saya ditawari oleh salah seorang yang menawarkan bahwa dia itu bisa mencegah DC lapangan yang datang ke rumah, katanya ya. Ini katanya dia itu bisa mencegah DC lapangan pinjol untuk tidak nagih ke rumah. Nah, dia itu menawarkan jasa untuk meminjamkan uang ke saya. Jadi dia itu tidak menyebutkan nama aplikasinya, cuman menawarkan jasa akan meminjamkan uang, dan dia itu meminjam dan meminta data-data saya. Data dari mulai data KTP, foto selfie dengan KTP, itu diminta oleh orang tersebut. Lalu katanya ketika uang yang dicairkan menggunakan data-data saya tersebut sudah cair, dia minta bagian sekitar 30% katanya. Nah, saat itu di saat awal-awal mungkin saya sedikit percaya sama orang tersebut, karena saat itu ya memang saat jatuh tempo saya tidak punya uang untuk membayar, sehingga kesulitan membayar, dan hampir saat itu saya terjebak menggunakan jasa tersebut. Tetapi ketika saya pelajari, ternyata saat dicairkan dana tersebut katanya akan dipotong 30%. Itu satu. Yang kedua, ada lagi yang menawarkan pinjaman uang sebesar di atas 2 juta rupiah. Tetapi sebelum uang 2 juta rupiah tersebut dicairkan ke rekening saya harus transfer dulu uang 1 juta rupiah pada dia. Itu katanya modusnya seperti itu. Cuman saat itu pikiran saya semakin terbuka, pikiran saya semakin dapat ilmu banyak, karena udah beberapa kali ditawari hal-hal seperti itu dan tidak pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah saya tidak terjebak menggunakan jasa-jasa seperti itu, karena pada faktanya menggunakan jasa pelunasan hutang, menggunakan jasa pinjaman uang, menggunakan data saya itu bukanlah solusi untuk mencegah DC lapangan datang ke rumah. Karena faktanya si DC lapangan tersebut tetap aja datang ke rumah, cuman si DC lapangan tersebut tidak ngasih kabar terlebih dahulu. Tiba-tiba udah ada depan rumah, "Assalamualaikum Pak, ini saya dari perusahaan aplikasi pinjol A, mau menanyakan perihal pembayaran." Seperti itu. Dia tidak ada SMS dulu, tidak WA dulu, tidak nelpon dulu, tahu-tahu udah ada di teras rumah. Itulah DC lapangan. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegah DC lapangan tersebut, kecuali perusahaan pinjolnya memang tidak memerintahkan DC lapangan untuk datang ke rumah nasabah, atau si DC lapangan tersebut memang malas untuk datang. Kalau orang lain yang seperti yang saya bilang tadi, jasa-jasa pelunasan hutang, jasa-jasa
peminjaman uang dan sama jasa apapun itu, jasa mencegah DC lapangan datang ke rumah itu tidak ada. Itu hanyalah tipuan yang akan menjerumuskan kalian ke dalam hutang yang lebih besar. Itu sengaja dilakukan untuk mencelakakan kalian, untuk menghancurkan hidup kalian dan menjebak kalian ke dalam lingkaran setan pinjaman online. Oke, itulah teman-teman salah satu cara efektif untuk mencegah DC lapangan datang ke rumah. Jadi kalian harus berhati-hati ketika ada orang yang menawarkan pinjaman uang dari manapun itu sumbernya, mau menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, mau menyebutkan nama perusahaannya, atau apapun itu namanya, yang namanya jasa pelunasan hutang, jasa joki, atau jasa untuk mencegah DC lapangan datang ke rumah, itu tidak ada. Tidak pernah ada. Saya sudah praktekkan dulu, itu tidak pernah ada. Itu hanyalah murni penipuan untuk menjerumuskan kalian ke dalam hutang yang semakin besar. Dan nanti kalau kalian menggunakan jasa-jasa seperti itu, hutang kalian akan bertambah dan pencairan dana yang diberikan oleh orang tersebut tidak akan 100% diterima, karena dia itu kan namanya juga jasa. Dia pasti minta timbal balik dari jasa yang sudah ditawarkan, seperti yang ditawarkan ke saya dulu, minta 30% dari total pencairan dananya. Jadi buat teman-teman tetap ekstra hati-hati saat mengalami situasi telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu. Kuncinya hanya satu, yaitu tetap tenang. Jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena rawan nanti Anda ditawari oleh jasa-jasa yang akan menghancurkan kehidupan Anda, yang akan menghancurkan perekonomian Anda dan menjerumuskan Anda ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online, jika tidak mampu bayar dari awal, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan. Dengan gagal bayar, maka kalian akan stop di satu lubang hutang, tidak akan membuat hutang baru, tidak akan gali lubang tutup lubang, karena sebenarnya gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru itu bukanlah solusi untuk menyelesaikan hutang di pinjaman online. Solusi yang paling baik, solusi yang paling benar ketika kalian mempunyai hutang di pinjol dan tidak mampu bayar adalah gagal bayarkan semuanya. Terima segala resikonya, yang kalian setiap hari akan ditagih, akan diteror, akan di-chat WhatsApp, di SMS, di telepon, dan mungkin kedepannya data-data kalian, skor kreditnya jadi buruk, tidak bisa meminjam uang riba lagi, tidak bisa kredit riba lagi di pinjaman online, dan data kalian mungkin saja akan di blacklist dan masuk slip OJK. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya untuk tetap berhati-hati ketika situasi telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online. Jangan sampai menggunakan jasa-jasa apapun, mau jasa pelunasan hutang, jasa pencegahan DC lapangan pinjol, jasa penghapusan data dan sebagainya. Itu semua adalah murni untuk menghancurkan hidup kalian, murni untuk menjerumuskan kalian ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman saya dulu ketika menggunakan pinjol dan ditawari oleh jasa-jasa yang katanya bisa mencegah DC lapangan yang datang ke rumah. Padahal faktanya tidak ada seorang pun yang bisa mencegah DC lapangan datang ke rumah. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kesulitan karena mempunyai utang piutang di pinjaman online, mempunyai permasalahan hidup, mempunyai permasalahan rumah tangga, mempunyai permasalahan kesulitan ketika mencari nafkah, saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan keluar kepada Anda. Dan jangan lupa kalian untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak tahajud. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan memberikan jalan keluar yang mudah untuk Anda dan menyelesaikan semua permasalahan Anda dengan jalan Allah. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.